Selamat datang di Cerpen Romantis. Sebelum lanjut, silahkan like dan subscribe dulu. Selingkuh dibalas selingkuh, bab 14. Adelia yang turun dari mobil, segera membuka kacamata hitamnya. Ia berjalan anggun, dengan menenteng tas Hermes keluaran terbaru di depan lobi kantor Damian. Sangat anggun, membuat para lelaki terpesona dengan perempuan cantik ini. Sejak bercerai dari Haikal, Adele benar-benar merawat dirinya dengan baik. Setelah menikah dengan Damian pun, Adele bertambah bahagia. Adele belajar dari pengalamannya dulu. Meskipun Adele merasa dia belum bisa memberikan keturunan untuk suaminya, tapi Adele ingin hal yang terbaik dalam rumah tangganya. Dia berusaha menjaga Damian dari godaan para pelakor di luar sana, dan dia berusaha memberikan apa yang Damian suka. Adele sengaja datang di antar sopir kantornya untuk mendatangi kantor Damian. Mungkin, saat ini Damian memang tengah sibuk, dan tidak bisa mengangkat telepon dari Adele. Membuat Adele berpikir, sepertinya dia yang harus mengalah untuk menghampiri sang suami. Adelia masuk ke dalam lift menuju lantai 15, di mana ruangan Damian berada. Dia memang sudah terbiasa ke kantor Damian, jadi tidak heran lagi, semua orang banyak yang mengetahui dirinya. Tapi sebagai keponakan Damian, bukan istrinya. Kemana Anita? Batin Adele yang tidak melihat Anita di meja kerjanya. Adelia membuka pintu ruangan Damian, tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Say. Adelia tak meneruskan ucapannya. Karena melihat banyaknya tamu Damian, dan salah satunya Haikal. Adelia. Gumam Haikal, yang melihat Adele di depan pintu ruangan Damian. Perempuan yang sudah beberapa pekan dia cari dan sulit sekali ditemukan, kini tengah berada di hadapannya. Ada perasaan rindu yang memuncak di dada Haikal, ingin sekali dia menghampiri Adele dan memeluknya, untuk meminta maaf. Bahkan bersujud di kaki Adele pun tak masalah, agar perempuan itu mau menerimanya lagi untuk kembali. Mata Adelia beradu pandang dengan Haikal, membuat jantung Adele berdetak kencang. Sudah lama sekali dia tidak bertemu lelaki ini, sejak mereka memutuskan untuk berpisah. Tapi kini malah bertemu di kantor suaminya sendiri, dengan status dia sudah menjadi istri Om Haikal. Adele. Panggil Damian, membuat Adele tersadar. Kalau dia kemari untuk mencari suaminya, bukan Haikal mantan suaminya. Damian berdiri dan mendekat pada istrinya ini. Ia merangkul pinggang Adele mesra, membuat Adele sedikit grogi. Pasalnya banyak orang di ruangan tersebut. Perkenalkan, ini istri saya Adelia Wicaksono Damian. Sayang, ini rekan bisnisku, Pak Fahri. Ujar Damian memperkenalkan Adelia pada semuanya, membuat Haikal kaget bukan main. Adelia sudah menikah? Tidak mungkin Adelia menikah dengan omnya. Apa-apaan ini? Adelia mantan istrinya dan sekarang berstatus tantenya. Permainan gila apa ini? Om, ucap Haikal memasang wajah marah. Tapi Damian segera mengangkat tangannya, memberikan isyarat untuk diam pada Haikal. Karena dia sedang ada tamu penting. Adelia menjabat tangan rekan bisnis Damian dan tersenyum ramah, membuat Haikal kehilangan kendali. Dia tak bisa membiarkan Adelia dimiliki omnya. Haikal mengepalkan tangannya tak terima. Istri Anda cantik sekali, Pak Damian. Anda pintar memilihnya, puji rekan bisnis Damian. Terima kasih, Pak. Dia memang sangat cantik, jawab Damian membuat Adelia tersenyum malu. Anita yang ada di ruangan tersebut juga sedikit kaget, kalau Adelia istri bosnya saat ini. Karena setahunya, Adelia adalah keponakan Damian, saat Adele sering datang meminta bantuan Damian. Haikal menatap Adelia. Perempuan ini terlihat jauh berbeda daripada dulu, saat bersamanya. Kini Adele lebih terkesan dewasa dan cantik. Mengapa dia baru menyadarinya sekarang, setelah dia dan Adele berpisah? Maaf mengganggu kalian. Saya pikir, suami saya sedang tidak menerima tamu. Ucap Adele, membuat Damian tersenyum kecil. Sedangkan Haikal tampak cemburu berat, saat Adele menekankan kata suami. Yang terlihat sangat buruk di telinganya, seharusnya kata itu untuk dirinya bukan omnya. Tidak masalah, sayang. Ini juga sudah selesai, jawab Damian.
Iya, kalau begitu saya permisi dulu. Untuk urusan lebih lanjut, bisa asisten saya yang mengurusnya. Semoga kerjasama kita berjalan dengan lancar. Saya pamit dulu, Bu Adele. Senang berkenalan dengan wanita cantik seperti Anda. Lain waktu, kita bisa makan malam berempat dengan istri saya. Sepertinya dia akan suka berkenalan dengan wanita cantik dan pekerja keras seperti Anda. Ujar rekan bisnis Damian, menyelami Adele, Damian dan Haikal serta Anita. Ya, Pak, sama-sama. Kami tunggu undangan makan malamnya, jawab Adelia sopan. Setelah rekan bisnisnya keluar, Damian menatap Haikal dan Anita, yang masih betah di dalam ruangannya. Kenapa kalian masih berdiri di sini? Apa kalian ingin melihat saya bermesraan bersama istri saya? Tekan Damian, membuat Anita dan Haikal tersadar dan hendak keluar. Semua catatan penting tadi tolong di-email ke saya, Nit. Dan siapkan beberapa orang yang bisa menangani proyek baru ini. Untuk kamu, Kal. Tolong bekerja profesional, jangan membawa masalah keluarga di kantor. Satu lagi, proyek ini cukup besar, jika kamu bisa menyelesaikannya dengan baik, saya akan kasih kamu bonus. Ucap Damian, menatap Haikal yang dari tadi tidak melepaskan pandangannya dari Adele. Sudah. Tunggu apa lagi? Silahkan kalian keluar. Bentak Damian, membuat Anita ketakutan dan keluar duluan. Sedangkan Haikal masih berdiri di dalam ruangan tersebut. Dia ingin penjelasan detail tentang hubungan Om dan Tante barunya ini. Apalagi? Tanya Damian heran. Om, tolong jelaskan ini, Del. Apa benar yang dikatakan Om Damian? Tanya Haikal menatap Adele dan berusaha mendekat untuk menggenggam tangannya. Bersikaplah yang sopan, dia tantemu. Tegas Damian. Tapi, Om, dia mantan denganmu, Kal. Bukan istri, jadi tidak ada yang salah dengan hubungan kami. Dia sah istriku di mata hukum dan agama. Aku menunggu masa iddahnya berakhir, baru menikahinya. Jadi tak ada aturan apapun yang kami langgar. Potong Damian, membuat Haikal terdiam. Memang benar apa yang dikatakan omnya ini, tapi tetap saja Haikal belum bisa terima. Del, katakan padaku, kalau kamu memang istri Om Damian. Katakan kalau kamu memang tidak mencintaiku lagi, Del. Cecar Haikal minta keyakinan. Adele menghela nafas panjang, sebenarnya dia juga tak ingin ada di posisi saat ini. Membalas dendam pada Haikal, dengan cara menikahi Damian. Memang cara yang cukup sadis, tapi mau bagaimana lagi? Hanya itu jalan yang Adele punya saat itu. Tapi kini, Adele tak bisa memungkiri. Kalau dia sudah jatuh dalam pesona Damian, apalagi dengan permainan ranjang Damian. Yang tak bisa Adele lupakan, Adele benar-benar mencintai suaminya ini. Del, ujar Haikal. Ia berharap kalau semua ini bohong, dan hanya permainan Adele dan Damian saja. Untuk membalas dendam padanya. Om Damian memang suami sahku, dan saat ini kami sudah menjadi suami. Dan satu lagi, kami saling mencintai. Jadi tolong jangan pernah ganggu hubungan kami, ataupun kamu berusaha menghancurkannya. Karena tidak ada lagi yang percaya padamu, jawab Adelia tegas. Untuk cinta, aku sudah membuang lama perasaan itu. Tak ada lagi cinta, bahkan sisanya pun tak pernah ada untukmu. Jadi hargai aku sebagai istri dari Om MU. Lanjut Adele, membuat hati Haikal hancur. Haikal tak terima dengan pernyataan Adele, dia masih mencintai perempuan yang beberapa tahun mengisi harinya ini. Silahkan keluar, saya masih ada kepentingan dengan istri saya. Sahut Damian, membuat Haikal kesal dan menendang kaki ke udara. Haikal tak menyangka. Adele bisa menikahi omnya, alias adik kandung papanya. Apa tak ada lelaki lain, atau mereka memang sudah berselingkuh lama? Sehingga Adele bisa merancang semuanya. Jika itu benar, sungguh kejam perempuan itu, pikir Haikal. Arg. Pekik Haikal, saat sampai di rumah. Haikal memutuskan untuk segera pulang, karena kepalanya terasa pusing memikirkan Adele dan Damian yang sudah menikah. Kenapa kamu, Kal? Tanya Bu Fatma heran, melihat Haikal pulang langsung marah-marah. Mam,
Om Damian sudah menikah, adu Haikal pada mamanya. Menikah? Ya syukurlah, masih ada perempuan yang mau dengan dia. Mama kira dia timun, sudah lama menduda. Jawab Bu Fatma sedikit terkekeh kecil. Mam, aku serius. Mama juga serius. Mama kira dia timun, secara mantan istrinya sudah menikah dengan lelaki lain. Dan langsung hamil punya anak, sedangkan dia lama menduda. Jawab Bu Fatma sambil menyesap minumannya. Om Damian menikah dengan Adele. Mam. Apa-apaan mama ini? Kesal Haikal, sambil mengusap baju dan tubuhnya yang sedikit basah. Kamu bercanda, Kal? Bagaimana mungkin mereka menikah? Bercanda apanya? Aku lihat sendiri, tadi Om Damian mengenalkan Adele pada rekan bisnisnya. Dan Adele juga mengakui kalau mereka sudah menikah. Ini semua gara-gara Mama. Kenapa Mama? Bukannya kamu yang menceraikan Adele? Tapi kami bercerai karena Mama yang meminta cucu. Mama tidak sabar menunggu Adele untuk hamil, dan sekarang lihat kehidupanku. Berbanding terbalik sewaktu bersama Adele. Kal, kamu juga setuju kan, saat Mama minta nikahi Karin? Kenapa sekarang malah menyalahkan Mama? Ujar Bu Fatma nyureng. Tapi itu semua atas kemauan Mama, desakan Mama. Kenapa Damian tega menikah dengan Adele, padahal dia mantan istrimu? Di mana letak otak Damian? Kesal Bu Fatma geram. Kenapa malah menyalahkan Damian? Bukannya Adele dan Haikal sudah bercerai? Bahkan, kalian sering menjadikan mereka bahan olokan. Sekarang mereka menikah, di mana letak salahnya? Sahut Papa Haikal. Yang tak suka dengan istrinya, yang malah menyalahkan Damian adiknya. Pak, kamu selalu saja membela adikmu itu. Ketus Bu Fatma, langsung pergi meninggalkan Haikal dan papanya. Sedangkan Haikal masuk ke dalam kamarnya. Del, kenapa kamu menyusulku tadi? Tanya Damian mendekatkan tubuhnya pada Adele. Ponselmu kenapa tidak diangkat? Tanya Adele balik, sambil mengalungkan tangannya di leher Damian. Astaga, aku lupa. Jawab Damian, karena memang kebiasaannya. Kalau sedang rapat pasti ponselnya di silent, agar tak ada yang mengganggu. Tapi kini dia lupa, kalau sudah ada perempuan yang mengkhawatirkan dirinya. Kamu lupa, kalau sudah punya istri? Maafkan aku, baby. Karena terlalu lama menduda membuatku lupa, ujar Damian mengecup pipi Adele pelan. Ayo pulang, aku sudah lelah, ajak Adele. Tapi Damian bukannya menurutinya, malah mencium seluruh wajah Adele, membuat perempuan cantik ini terkekeh geli. Sayang, sudah. Ayo pulang. Ajak Adele lagi, tapi tidak dihiraukan Damian, dia terus menciumi wajah Adele. Sayang, ayo masukin, aku sudah gak tahan lagi. Toh. Ketukan pintu menyelamatkan Adele dari serangan Damian. Masuk. Ujar Damian dari dalam dengan wajah memerah, karena marah kesenangannya dikacaukan. Anita masuk dengan membawa satu berkas, yang harus ditandatangani Damian. Maaf Pak mengganggu. Ini berkas yang harus Bapak tanda tangani. Ucap Anita sedikit gugup, karena takut Damian akan memarahinya. Adele segera mengambil berkas di tangan Anita, dan memberikan isyarat untuk keluar dengan ujung jarinya. Adele tahu Damian tidak suka, kalau mereka sedang berdua diganggu oleh siapapun. Sudahlah, sayang. Ayo pulang, jangan terlalu serius. Bujuk Adele menarik Damian dalam pelukannya, dan melangkah keluar ruangan Damian. Bersambung.